一句祝福的话深藏心底，享受未完成的事于无声处累积，一条追寻的路有风有雨，对真相的凝望无从放弃。 Saya tidak terlalu senang ya mengingat masa yang lalu. Karena masa yang lalu saya dipenuhi oleh rasa minder. Dan rasa minder itu lucu, saya mungkin sampai umur 50-60 masih merasa minder. Nah, saya tidak tahu pembentukan minder dari mana ya. Tapi rasa minder itu baru mungkin 20 tahun ini baru agak berkurang. Itu kalau tanya saya punya childhood ya, saya tidak banyak dipenuhi sukacita. Apa yang dimiliki orang lain saya tidak miliki. Contoh yang paling gampang ya, saya lihat itu kan dulu waktu kita sekolah SMP itu diharuskan pakai sepatu bola kan ya. Saya lihat orang punya sepatu bolanya semua putih, bersih itu. Karena ada obatnya itu, membersihkan bisa putih itu obat. Dan saya tidak mampu beli obatnya. Meskipun saya cuci, sepatu itu kalau dicuci ya lebih lama lebih kuning ya, bukan lebih putih. Kalau pakai obat bisa lebih putih. Lalu saya pikir caranya gimana. Jadi dulu kalau guru ngajar kan pakai kapur, jadi saya ambil kapurnya, saya kapurin sepatunya. Itulah membuat satu perasaan yang dalam ya, minder. Ya, minder. Nathan, sini, pulang. Kamu ngapain malam miskin? Minder bukan hal yang baik. Harus hati-hati, minder bisa menjadi dendam, minder bisa jadi kepahitan. Minder justru bisa jatuhkan kita juga. Orang tua saya susah, betul-betul susah. Jadi itu tadi saya cerita, ada kepahitan, pasti ada dendam juga. Jadi sekarang tinggal kita hati-hati ini mau di-convert ke positif atau negatif. Itu saya bersyukur saya convert ke positif. Tapi kalau anak hanya tenggelam pada wah ibu saya berjuang, ibu saya susah dan bla 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 bla, lalu anak itu tidak bekerja sesuatu, saya kira maknanya akhirnya dari perjuangan ibu itu tidak banyak nilainya. Perjuangan ibu pasti tidak mudah. Basically ada berapa poin ya, menderita, berkeringat ya, berdarah, hanya suatu karena kasih sayang ibu kepada anaknya. Melihat suatu hasil apa yang dulu dia perjuangkan, apa yang dulu dia dambakan. Nah ini yang kita harus persembahkan kepada ibu. Jadi menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berguna, tidak hanya untuk keluarga sendiri tapi untuk masyarakat. Inilah sebetulnya yang diharapkan oleh seorang ibu. Bangun. Iya, Ma. Ada orang bilang, wah Pak Tahir anak yang baik. Saya kira bukan masalah baik atau tidak baiknya. Masalah bagaimana you apresiasi, real apresiasi bahwa perjuangan ibu itu tidak mudah. Nah apresiasinya bisa bermacam-macam. Apresiasi yang lebih tinggi itu adalah anak ini harus jadi lebih baik dari orang tuanya.
bukan galak, karena saya mungkin terlalu nakal. Dari saya kalau dari kecil tuh mungkin yang diterima pukulan di keluarga saya sama saya. Jadi malam mau tidur saya paling takut, karena malam itu ibu saya periksa dulu. Itu hasil ulangan. Dulu hasil ulangan itu pakai buku, sekarang kan pakai kertas. Dulu itu satu buku. Jadi ulangan pertama di halaman pertama luar tidur. Jadi ibu saya tanya saya, ini mana hasil ulangannya? Saya bilang belum dibagi. Adik saya ini nyusahin saya, dia bilang sudah dibagi, tadi dibuang ke kali sana. Karena dari sekolahan saya ke tempat saya itu lewat kali. Dia bilang dibuang aja sama kali. Bangun sini, sambar dah, jedar. But saya tidak bilang ibu saya tegas, saya bilang saya yang terlalu nakal. Sosok emak adalah sebuah sosok yang inspiratif bagi saya. Dan ia pun berada dalam hidup saya dari pas saya kecil sampai sekarang. Terhadap Tuhan harus cinta Tuhan. Kita sayang Tuhan harus sayang yang bisa kita lihat dulu. Amin. Kalau kita tidak bisa sayang yang kita lihat, kaum saleh yang di gereja, kita mana bisa sayang Tuhan. Amin. Dan selalu yang saya lihat bahwa satu hal yang menjadi konsisten dari beliau adalah work ethic, yaitu adalah kerja keras dia. Bahwa dia tidak mengambil hari-hari off, tapi dia setiap hari terus dari pagi sampai malam terus bekerja. Sampai di umur dia yang sangat senior ini, dia terus bekerja. Dan itu menjadi satu teladan bagi saya, bahwa di umurnya yang sudah 90 lebih, beliau masih mempunyai fighting spirit. Saya melihat fighting spirit yang sama dari nenek saya juga melihat fighting spirit yang sama di ayah saya. Dan ini yang harus menjadi saya ambil jadi teladan bagi diri saya. Tahir, Indonesia telah begitu baik mengembangkan kehidupan kita. Jangan sebut diri kamu orang Tionghoa. Kamu adalah orang Indonesia karena kamu mendaratkan hati kamu di sini, bukan di mana-mana. Saya selalu bilang sama orang, tanpa Indonesia tidak akan ada Tahir. Kalau Indonesia perlu saya apa, saya bersedia. Itu logical. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Filosofi mengatakan, yuk ambil di satu tempat, yuk kembalikan di satu tempat itu. Ini saya harus mempunyai satu sikap yang jelas. Ini penting untuk saya, disiplin untuk diri saya dulu, pertama. Kedua, kebetulan habitat saya adalah orang miskin. Habitat saya tidak perlu berubah. Tidak karena saya punya uang, saya akan menjadi saya habitat lain. Tidak. Habitat saya kembali ke asal-usul saya. Sehingga, Mas mohon maaf ya, saya susah terima kalau saya tahu atau saya dengar orang susah. Sedangkan saya lagi enak. Itu saya susah terima. Terakhir saya dikasih tugas ke Palestina. Saya datang loh ke Palestina, bukan cuma ngomong. Satu hari saya datang ke tempat pengungsi. Diberitahu bahwa tempat itu baru dibom seminggu yang lalu. Saya pikir ya, kalau pada hari itu saya kejadian sesuatu yang tidak baik, saya legowo. Kenapa? Karena saya dalam ibadah kok. Selesai saya mau pamit, saya selalu tanya pertanyaan, boleh nggak saya doa dalam bentuk Kristen? Mereka bilang welcome. Saya bilang, Tuhan, you telah memberkati saya seumur hidup. Tapi pagi hari ini, tolong berkat saya ya, you berkatin mereka. So I'm very happy. Saya ulang tahun di sana, saya main sepak bola di sana. Mereka perform taekwondo di sana. Mereka ngerayakan ulang tahun saya di sana. Sekali saya ulang tahun di Jordan. Which is a real life. Itulah hidup yang sebenarnya. Karena tiap orang kan nasibnya berbeda, Mas. Kalau kita lebih baik ini sangat bersyukur.
Maco ini puji Tuhan, belas kasihan dari Tuhan mulai muda sampai sekarang tidak ada kekurangan. Satu, tidak kepikir punya anak seperti papa. Sayang banget sama Maco. Bukan cuma diberi segala sesuatu tidak kekurangan, dia perhatian. Pagi, sore, malam ke telepon, tanya Maco tuh keadaannya gimana. Niman harus belajar. Ini papa, boleh jadi teladan. Dia sayang banget sama Maco. Maco kalau nggak ada papa mau ikut sama. Amin. Jadi semua dengar ya, hadiah yang terbesar itu adalah Mak kasih kita nyawa, dan kita sekarang masih pakai hadiah ini ya sampai sekarang. Maka itu kita hormat sama Mak ya. Mak punya ini yang saya sharing untuk ibu saya. Memang ibu saya berjuang tidak mudah. Ibu saya bekerja sampai 3 tahun yang lalu. Tapi karena stroke jatuh, sekarang mulai tidak kerja lagi. Tiap pagi 6:30 saya ke ibu saya dulu. Ya, memberikan makan kepada ibu saya. Tapi sore saya selalu datang. Kalau siang saya ada waktu, saya datang lagi. Karena ibu saya kalau sadar itu adalah pagi siang. Kalau sore sudah mulai tidak konsentrasi. Jadi saya gunakan kesempatan yang masih hidup. Momen-momen ini kan satu proses perpisahan yang untuk kekal. Ya, Ma, buka mulut, Ma. Buka yang besar. Ya. Ibu tidak sekedar ingin dibalas budi baiknya, oke saya juga sang tua, saya dipelihara, itu which is good ya, itu harus ya sebagai anak. Maka saya lihat filosofi Jawa ya, luar biasa. Misalnya lebaran, silaturahmi, kita datang ke orang tua, itu culture yang luar biasa. Sungkem kepada ibu, bukan tata kromonya, tapi rasa terima kasih kepada ibunya. Meskipun mungkin anaknya sudah jadi penjabat, anaknya sudah jadi orang sukses, tapi dia tahu asal-usulnya, sumbernya dari mana. Tanpa ibu, tidak akan ada kita. 一句祝福的话，深藏心底。享受未完成的事，于无声处累积。一条追寻的路，有风有雨。 Anak itu bisa melayani orang tuanya. Jangan jadi anak kurang ajar. Bagi Tuhan tidak berarti orang hidup sampai baik sama orang tuanya. Ya, Mak ya? Betul ya, Mak ya? Betul. 每一盏灯下着闪烁的光亮，是希望之光。守护的人啊，守护着希望，守护着你我，守护它。点燃的理想，守护着我们，守护大家。